Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah bahasa Indonesia ICA. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Joshua, saya salah satu pastoral staff di ICA dan saya pagi hari ini kebagian tugas untuk membawakan firman Tuhan, di mana kita akan masuk kepada seri yang terakhir dari seri Dibebaskan. Dan subtema kita pada pagi hari ini adalah Satu di dalam Roh. Dan di akhir ibadah nanti kita akan sama-sama melakukan komuni. Bapak Ibu boleh mempersiapkan roti dan juga jusnya mungkin atau air untuk diminum untuk sebagai perlambang kita menerima tubuh dan darah Yesus di akhir ibadah nanti. Tapi sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama satukan hati, kita akan berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu, segala perlindungan-Mu atas kami semua. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu senantiasa baru atas kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mengundang hadirat-Mu Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Engkau beserta dengan kami Tuhan, dan biarkan kami boleh belajar tentang Engkau, tentang firman-Mu, tentang kehendak hati-Mu Tuhan. Sehingga bolehlah kami Tuhan, firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami, menjadi terang buat kami semua Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan menjadi pemimpin Tuhan, yang memimpin langkah kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau bekerja atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita saat ini memasuki seri yang terakhir dari seri Dibebaskan, dan subtema khotbah kita pagi hari ini adalah Satu di dalam Roh. Nah saudara, seperti yang kita telah ketahui, seperti yang kita telah pelajari bahwa di minggu-minggu yang lalu kita fokus kepada kitab di Galatia, di mana Paulus menyampaikan unek-uneknya atau pengajarannya kepada jemaat di Galilea ini tentang apa yang terjadi atas mereka, tentang apa yang mereka hadapi di saat-saat itu, di mana mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran dari guru-guru yang mengajarkan banyak sekali kesalahan, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita orang Kristen percayai, tidak sesuai dengan kasih karunia Yesus Kristus kepada umat Kristen. Pengajar-pengajar sesat, para penyesat-penyesat itu mengajarkan bahwa banyak hal atau ada berbagai hal yang harus dilakukan selain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terutama pada umat Yahudi pada zaman itu, orang-orang Kristen yang mempunyai background agama Yahudi, mereka diajarkan bahwa mereka harus melakukan ini dan itu, mereka harus mentaati hukum Taurat dengan seksama, mereka harus melakukan segala ritual dan juga adat istiadat yang ada pada zaman itu, ada pada agama Yahudi pada zaman itu, saudara, untuk mendapatkan keselamatan. Dan itu hal yang salah, itu adalah hal yang kita tidak percayai. Artinya bahwa kita semua diselamatkan oleh darah Yesus. Kita semua diselamatkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu lebih dari cukup saudara. Bahwa keselamatan kita dapatkan karena karunia, karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak layak mendapatkan itu, tapi Tuhan memberikannya. Itu yang disebut anugerah, saudara. Di mana saat kita tidak layak mendapatkan sesuatu,
tetapi kita tetap menerimanya. Itu yang dinamakan anugerah, dan itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan kita manusia, saudara. Nah, saudara, kita akan masuk kepada Galatia pasal yang ke-6, dan kita akan bacakan saja, saudara, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, saudara boleh buka Alkitab saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini saudara, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saudara, kalau kita kembali melihat dari pelajaran-pelajaran yang lalu, saudara, di mana para pengajar-pengajar Kristen zaman itu pada gereja mula-mula, di mana background agama Yahudi sangat kuat, mereka mengajarkan bahwa kekristenan itu juga harus melakukan banyak hal, harus tunduk kepada hukum Taurat dan hukum-hukum lainnya, hukum adat istiadat, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Banyak sekali, saudara, dan itu adalah hal yang salah, dan Paulus sangat menekankan hal itu, bahwa itu bukan hal yang benar yang diajarkan gitu. Yang benar adalah kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hukum-hukum Taurat dan sebagainya tidak mengikat kita, saudara. Kita tidak harus melakukan hukum-hukum itu untuk mendapatkan keselamatan. Tapi hukum Kristus, hukum kasih karunia yang Tuhan Yesus ajarkan dan harus kita teruskan sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, yaitu adalah saling mengasihi, saudara. Hukum Kristus adalah saling mengasihi, saudara. Galatia 6 ayat 1-2, saudara, mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang dikatakan, saudara, bertolong-tolonganlah, demikianlah kita gitu, memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum saling mengasihi, saudara. Ini yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu yang Paulus tekankan kepada jemaat di Galatia, saudara. Bahwa para pemimpin, para penatua atau para pemimpin rohani mereka, para pengajar itu, mereka harus memimpin orang ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Artinya apa, saudara? Mungkin saudara dan saya sering mendapati ya bahwa ada teman kita atau anggota keluarga kita atau anggota jemaat, anggota go group kita, anggota persekutuan kita yang melakukan kesalahan ini, melakukan kesalahan itu, atau mereka bergumul dengan dosa tertentu, bergumul dengan keterikatan tertentu, bergumul dengan hal-hal yang sangat mengganggu, yang sifatnya adalah dosa, saudara.
Banyak sekali mungkin kita secara tidak sadar kita seringkali melihat bahwa mereka itu adalah pribadi-pribadi yang tidak lebih baik dari kita. Artinya mereka jatuh dalam dosa. Orang-orang itu melakukan banyak kesalahan dan kita melihat mereka sebagai suatu hal yang jelek yang kita sendiri seringkali merasa merasa jijik atau merasa risih, merasa terganggu, tapi kita tidak melihatnya dengan kasih lemah lembut seperti kita melihat saudara-saudara kita. Tuhan Yesus mau kita menjadi pengajar, kita menjadi pemimpin, kita menjadi penegur, kita menjadi penolong buat saudara-saudara kita yang bergumul dengan dosa, mereka bergumul dengan kesalahan. Tuhan mau kita memimpin mereka ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ini yang dikatakan Paulus ini. Kadang seringkali ya itu seperti yang saya katakan tadi, kita melihat mereka kadang, kok orang itu kok kayak gini ya, orang itu kok kayak gitu ya. Dasar enggak. Seperti itu. Kita melihat mereka itu sebagai pribadi-pribadi yang jelek, yang buruk, mungkin orang jahat, ya kan, yang seringkali kita tidak mau untuk mendekatinya, saudara. Entah itu alasannya kita takut untuk ikut terjerumus kepada mereka, atau kita memang sengaja tidak mau bergaul dengan mereka, merasa diri kita lebih baik, saudara. Atau kadang kita menegur mereka, gitu, menegur mereka dengan keras, bukan dengan hati yang mengasihi, saudara. Saya teringat dengan jujur pengalaman saya, gitu, saudara. Saya menegur teman-teman yang melakukan kesalahan, gitu. Demi saya terlihat baik, gitu. Demi saya terlihat baik, seolah-olah saya lebih baik dari mereka, gitu. Saya menegur mereka, gitu. Dan itu hal yang sangat salah dan bukan berasal dari Tuhan, saudara. Kalau kita menegur saudara-saudara kita, kalau kita melayani mereka, kita memimpin mereka, mengajar mereka, kita harus melakukan dengan roh lemah lembut. Artinya apa? Kita harus dengan dasar karena kita mengasihi dia dan karena kita mengasihi Tuhan, saudara. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, hukum Kristus adalah saling mengasihi. Kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya, gitu. Tuhan Yesus mengasihi sesama kita manusia, gitu. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita, gitu. Itu yang Tuhan mau kita lakukan untuk membawa mereka dengan kasih, untuk mengajar mereka dengan kasih. Yaitu dengan dasar kita mengasihi mereka, saudara. Bukan melakukan hal-hal yang lain, bukan untuk merasa kita menjadi lebih baik atau malah kita membenci mereka, gitu. Atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Nah itu kita sendiri, saudara sendiri yang bisa mencari tahu, gitu. Yang saudara sendiri yang bisa menelaah atau melihat ke dalam diri saudara, melihat ke dalam hati saudara, apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukan yang benar, apakah kita sudah menjadi pengajar yang benar dengan lemah lembut, apakah kita malah menjadi pembenci mereka, kita tidak menjadi pengajar, gitu. Saudara sendiri, kita semua sendiri yang bisa mengetahuinya, saudara. Nah, Tuhan mau kita menjadi dampak yang baik buat lingkungan sekitar kita, buat saudara-saudara seiman kita, saudara. Dan saudara bisa lihat sendiri, gitu. Saudara bisa tanyakan kepada diri saudara sendiri, apa yang sudah saudara berikan untuk kanan kiri saudara, apa yang sudah saudara berikan untuk teman-teman kita seiman, gitu. Kalau kita belum merasa melakukan sesuatu, ya mungkin ini saatnya untuk kita melakukan lebih baik, saudara. Kalau saudara merasa sudah, aku udah melakukan yang ini, yang itu, gitu. Saat ini kita harus meningkatkan lebih lagi. Kita harus melangkah lebih jauh lagi dan lebih giat lagi melakukan, memberikan dampak yang baik kepada sekitar kita. Saudara sendiri yang harus mencari tahu dampak apa yang saudara berikan kepada sekitar kita, saudara. Saudara, Galatia 5 ayat 25 sampai 26 mengatakan begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jelas dikatakan, jangan kita saling menantang dan saling mendengki, saudara. Sesama saudara, seringkali kita
mempunyai pendapat yang berbeda, kita berselisih paham. Mungkin di dalam gereja, di dalam teman-teman sesama pelayanan, kita saling berselisih paham gitu. Dia maunya ini, saya maunya gitu, yang lainnya lagi maunya yang lain lagi gitu. Berbeda-beda dan seringkali itu menjadi gesekan-gesekan yang bisa membawa perpecahan di dalam gereja, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Mendengki itu apa ya? Mendengki itu kalau yang saya tahu, artinya yang ada dalam pikiran saya, mendengki itu membenci, tapi tidak secara apa ya? Tidak secara terus terang melakukan hal yang kelihatan bahwa kita membenci gitu. Mendengki itu istilahnya sirik gitu loh. Sirik gitu. Kita senang kalau melihat orang lain susah gitu. Kita tidak senang kalau melihat orang lain senang. Itu mendengki, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan jangan saling menantang dan mendengki. Menantang dalam arti bahwa jangan kita menjadi sumber perpecahan gitu. Jangan kita menjadi orang yang suka mencari keributan gitu loh. Hingga menimbulkan perpecahan di dalam tubuh Kristus ini. Apapun masalahnya, saudara, dikatakan jangan saling menantang dan mendengki. Kalau saudara merasa ya mungkin sedikit ya tidak suka sama orang gitu. Mungkin saudara harus hati-hati, saudara. Jangan sampai kita menjadi penantang dan pendengki. Kalau kita sudah menjadi orang yang suka ribut, orang yang mendengki, orang yang tidak suka orang lain sukses, orang yang senang kalau melihat orang lain susah, itu kita sudah menjadi pendengki dan itu bukanlah dampak yang baik yang saudara ingin lakukan, saudara. Yang kita semua pasti tidak mau melakukan itu. Kita tidak mau menjadi dampak yang buruk di dalam lingkungan kita, di dalam pergaulan kita, terutama kepada saudara-saudara seiman. Pasti kita semua mau menjadi orang yang mempunyai dampak baik buat lingkungan kita, saudara. Galatia 6 ayat 3-5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini saudara, boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, saudara. Kalau kita melakukan hal yang baik gitu loh, jangan kita merasa senang bahwa aku lebih baik dari dia, dia ternyata tidak lebih baik dari aku gitu. Jangan kita senang karena itu, saudara. Tapi saudara boleh bersenang hati karena saudara sudah menjadi pribadi, menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang melakukan hukum Kristus, orang yang melakukan perintah Tuhan. Saudara boleh berbahagia karena itu. Tapi jangan saudara berbahagia karena melihat keadaan orang lain yang mungkin lebih kurang beruntung. Atau mungkin yang mereka tidak sebagus kita, tidak serohani kita, atau mereka masih banyak sekali pergumulan. Jangan kita menjadi bahagia karena melihat keadaan orang lain gitu. Kita harus senang karena kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara. Dan saudara sendiri juga yang bisa mengenali ada di fase mana, saudara. Ada di bagian mana, saudara. Level saudara itu di mana. Apakah saudara itu pendengki, apakah saudara itu orang yang suka menantang, atau apakah saudara itu yang suka menolong. Itu juga saudara sendiri. Dan saat kita mengetahui kita berada di level yang mana, saudara, saatnya kita kembali kepada Kristus, saudara. Kita harus tetap mengkonfirmasi apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan itu sudah sesuai atau enggak dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus? Sudah sesuai enggak dengan hukum Tuhan, hukum Kristus, yaitu saling mengasihi gitu. Kita harus mengingat itu, saudara. Kalaupun kita menegur orang, kita juga harus ingat itu, bahwa hukum Tuhan itu saling mengasihi. Apa kita menegur mereka dengan kasih, apa kita karena mengasihi mereka gitu, atau karena hal-hal yang lain, saudara. Hukum Tuhan adalah saling mengasihi dan itu harus kita ingat setiap saat, saudara. Dimanapun bagian saudara, dimanapun fase saudara, part apa yang saudara lakukan, tetap ingat hukum yang terutama itu, bahwa kita harus saling mengasihi, saudara. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 9-10 mengatakan demikian.
Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Gitu. Kalau yang seorang jatuh, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, gitu, celakalah dia karena tidak ada yang dapat menolongnya. Nah, ini versi yang saya baca adalah versi bahasa Indonesia masa kini, saudara. Karena yang di versi terjemahan baru agak sedikit susah untuk saya mencerna. Atau mungkin agak sedikit susah untuk dimengerti. Makanya saya memilih bahasa Indonesia masa kini ini yang lebih bisa atau lebih gampang dimengerti, saudara. Jelas dikatakan di sini, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri gitu. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik gitu. Artinya di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, di dalam kita bersekutu, saudara, lebih baik kalau kita saling menolong gitu. Lebih baik kalau kita saling memperhatikan, bukan kita bekerja seorang diri, bukan kita membiarkan teman kita, saudara kita bergumul seorang diri, apapun masalah mereka. Akan lebih bagus kalau kita bekerja sama gitu. Hasilnya akan lebih bagus gitu. Ini yang dikatakan firman Tuhan gitu. Kalau seorang jatuh, padahal ia sendirian, celakalah dia. Nah ini, kalau teman kita jatuh dan tidak ada yang perhatikan, atau mungkin kita sendiri, saudara. Saat kita bergumul dengan sesuatu, kita butuh bantuan seseorang. Mungkin kita butuh bantuan pendeta kita, atau mentor kita, atau teman dekat kita, atau sekedar untuk curhat mungkin kepada teman kita gitu. Tapi kalau nggak ada orang lain yang membantu, saudara, celakalah dia dibilang di sini. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Tapi kalau kita bersekutu, kita saling memperhatikan sesama tubuh Kristus, sesama jemaat Tuhan, sesama teman-teman gereja. Segala sesuatu akan lebih baik. Hasilnya akan lebih baik. Pengkhotbah bilang begitu. Kalau kita memiliki seseorang, atau kalau kita menjadi seseorang untuk orang lain, saudara. Untuk saling membantu, untuk saling menolong di dalam setiap pergumulan, saudara. Nah, saudara, seringkali juga kita melihat gitu loh, orang tolong menolong atau kita melihat orang membantu orang lain gitu dengan motivasi yang salah juga gitu. Dengan motivasi ya seperti saya tadi, saya ingin terlihat baik gitu, saat saya menegur teman saya gitu. Mungkin ada sebagian dari saudara yang seperti itu gitu. Menegur teman kita, menegur orang lain atau menegur saudara kita lah gitu. Karena kita ingin terlihat baik gitu. Atau kita ingin mendapat pujian gitu. Atau apapun motivasinya, saudara. Pastikan motivasi saudara benar gitu. Harus kembali lagi kepada hukum Kristus tadi gitu. Yaitu saling mengasihi gitu. Apakah saudara melakukan itu karena saudara mengasihi sesama kita? Apakah saudara mengasihi teman-teman kita? Apakah saudara mengasihi sekitar kita gitu? Atau kita melakukan untuk kepentingan yang lain gitu. Atau kita melakukan untuk kesenangan diri sendiri saja gitu. Kita ingin dipuji ya kan? Kita merasa senang kalau dipuji. Kita ingin mendapat keuntungan mungkin dari apa yang kita lakukan. Kita menolong orang, kita berharap kita mendapat keuntungan, saudara. Saudara, hal-hal itu adalah hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh Tuhan, saudara. Karena saat kita melakukan segala sesuatu bukan dengan hukum Kristus, bukan karena kita mengasihi orang gitu. Kita menolong tapi bukan karena kita mengasihi mereka gitu. Kita mempunyai motivasi yang lain. Terlebih untuk menguntungkan diri sendiri. Itu sama saja kita membinasakan roh kita, saudara. Saat kita melakukan sesuatu untuk kedagingan kita, untuk kesenangan kita, untuk kepentingan yang bukan dari firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kita membinasakan roh kita dan kita memupuk atau memberi makan kedagingan kita. Kita membinasakan roh dan memberi makan kedagingan kita, saudara. Dan itu kalau kita tidak hati-hati, itu akan menjadi semakin besar, semakin besar. Kalau kita suka dipuji, lama-lama saudara akan, orang bilang makan puji. Orang luar pulau mengatakan makan puji. Saudara suka sesuatu yang berbau puji-pujian, kayak dipuji-puji gitu, saudara suka gitu. Atau saudara bisa mendapat imbalan dari menolong orang lain gitu. Dan itu membinasakan roh kita gitu. Galatia 6:7-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya,
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau kita menabur di dalam daging, kalau kita memberi kesenangan pada daging kita gitu, otomatis ya daging kita yang tumbuh, jasmani kita yang disenangkan, tapi roh kita akan semakin mati, saudara. Dan saat daging disenangkan, saudara, upahnya adalah kebinasaan, saudara. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Gitu. Itu tidak sesuai dengan hukum kasih karunia, gitu. Yaitu bahwa kita harus mengasihi, gitu. Kita harus mempunyai kasih, gitu. Terutama kepada saudara-saudara kita seiman, gitu. Kita harus melakukan hal-hal yang baik demi mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan demi mengasihi jemaat Tuhan, gitu. Bukan untuk kepentingan yang lain, saudara. Kita juga sering melihat, saudara, hal-hal yang kelihatannya terlihat baik, gitu. Hal-hal yang kita lakukan atau orang lain lakukan, gitu. Kelihatannya baik, gitu. Dosa kesombongan ini, dosa kesombongan atau suka dipuji, gitu. Itu seringkali tidak terlihat, saudara, kalau itu adalah sebuah dosa, gitu. Kadang saat orang ingin dipuji, saat orang ingin kelihatan baik, gitu, yang dia lakukan adalah sesuatu yang terlihat dari luar itu adalah kebaikan, gitu. Tapi di dalam gitu, dia mempunyai motivasi yang lain, itu tidak ketara, saudara. Kadang orang-orang berbuat baik, kita melihat bahwa mereka ya benar-benar baik, gitu. Tapi kita tidak tahu motivasi yang mereka lakukan itu benar atau salah. Demikian juga saudara, demikian juga saya, gitu. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, cuman kita sendiri yang harus tahu dan cuman kita sendiri, gitu, yang bisa menilai apakah kita motivasi kita itu benar atau enggak, gitu. Karena kalau saat kita mempunyai motivasi yang salah dan kita tidak menyadarinya, itu lebih bahaya lagi, saudara. Kita tidak sadar bahwa kita memupuk kedagingan kita. Kita tidak sadar bahwa kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita seolah-olah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, gitu. Tapi kita tidak sadar, saudara, bahwa itu jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Itu yang kita harus hati-hati, saudara. Galatia 6 ayat 12-15. Gitu. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah ini, ada maksud yang lain juga dari guru-guru zaman itu, gitu. Para pengajar-pengajar zaman itu ada maksud lain, yaitu mereka tidak mau dianiaya karena salib Kristus. Mereka tidak mau mendapatkan celaka atau dibenci orang karena memberitakan firman Tuhan, gitu. Ayat ke-13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ini. Mereka pengajar-pengajar zaman itu memberikan syarat, memberikan wejangan, syarat-syarat, harus ini, harus itu. Bukan demi sesuatu yang baik, tapi untuk supaya mereka bisa bermegah, supaya bisa mereka terlihat baik, supaya bisa mereka menonjolkan diri, menyombongkan diri. Bahkan ya kan, supaya mereka terlepas dari aniaya karena salib Kristus, gitu. Dan itu jelas-jelas terlihat oleh Paulus, saudara. Ini kita harus hati-hati. Apa yang kita dengar dari gembala, mungkin dari pengkhotbah, dari teman-teman sekitar kita, atau bahkan apa yang kita lakukan sendiri, saudara. Kita harus berhati-hati, gitu. Motivasi kita benar atau enggak, gitu. Motivasi kita bagaimana, gitu. Kita harus hati-hati, gitu. Ayat 14, Paulus menegaskan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Paulus menegaskan di sini, dia tidak mau istilahnya bermegah dalam hal-hal itu.
dia tidak mau menonjolkan diri dalam hal-hal itu nggak ada gunanya. Bukan itu yang dimau Tuhan gitu. Sebab olehnya dunia telah disalibkan gitu. Artinya segala sesuatu, hukum-hukum, segala keterikatan di dunia itu Tuhan telah membebaskan kita dengan darahnya, saudara. Kita tidak terikat dengan hukum-hukum seperti yang para pengajar-pengajar sesat ini beritakan, seperti yang mereka ajarkan, saudara. Kita tidak terikat dan kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kita harus tunduk adalah hukumnya Tuhan Yesus Kristus, yaitu hukum untuk saling mengasihi. Itu hukumnya Tuhan gitu. Bukan hukum Taurat, bukan hukum-hukum yang lain gitu. Tapi hukumnya Tuhan gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang yang telah dibebaskan, sebagai orang yang telah diselamatkan gitu. Kewajiban kita untuk meneruskan apa yang menjadi ajarannya gitu. Kita mengasihi sesama kita. Karena Tuhan juga mengasihi mereka gitu. Kita mengasihi tetangga kita mengasihi pekerja-pekerja di rumah kita atau di perusahaan kita. Kita mengasihi teman-teman sekolah kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mau kita juga mengasihi mereka. Dan Tuhan terlebih ingin kita mengasihi saudara-saudara kita seiman supaya kita bisa saling membangun di dalam satu tubuh Kristus, saudara. Kita harus mengarahkan pandangan kita, tetap memfokuskan pandangan kita pada hukum-hukum Tuhan. Karena tujuan kita, karena takaran kita yaitu adalah Yesus. Yesuslah yang menjadi fokus kita, Yesus yang menjadi takaran kita. Yesus menjadi tujuan hidup kita, bukan hal yang lain, saudara. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dikatakan untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini sangat jelas, saudara. Kristus mati untuk saudara. Kristus juga mati untuk kanan kiri saudara. Kristus mati untuk keluarga saudara. Kristus mati untuk tetangga saudara. Kristus mati untuk mungkin pembantu rumah tangga saudara. Kristus mati untuk semua gitu. Dan kita harus memberikan hidup kita bagi Tuhan. Gitu. Ini yang dikatakan di sini. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita gitu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Kita sekarang hidup kita adalah untuk Tuhan. Tujuan kita hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Karena ini yang Tuhan mau. Gitu. Kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup untuk Dia. Gitu. Hidup kita sepenuhnya tertuju kepada Dia. Tertuju untuk Dia. Nah sekarang bagaimana caranya gitu? Tuhan mau kita menjadi penolong-penolong buat saudara-saudara kita. Gitu. Di ayat-ayat sebelumnya yang tadi kita baca. Lebih baik kita saling menolong. Hasilnya akan lebih bagus kalau kita saling menolong. Gitu. Itulah cara kita melakukan hukum Kristus. Cara kita hidup untuk Kristus yaitu sebagai penolong buat sesama kita. Dan lagi harus dengan mengasihi, harus dengan motivasi bahwa kita mau mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi jemaatnya. Bukan karena motivasi yang lain, saudara. Pengkhotbah 12 ayat 13. Sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, saudara. Jelas dikatakan, takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Yang berikutnya, saudara. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah, saudara. Untuk taat segala perintahnya. Untuk itulah kita diciptakan. Gitu. Perintah Tuhan Yesus jelas supaya kita saling mengasihi. Gitu. Itu kita diciptakan sekarang untuk saling mengasihi, saudara.
untuk mengikuti perintahnya itu. Sudah jelas nih. Jadi bagi kita yang masih mungkin menyimpan dendam kepada teman, saudara, atau siapapun itu, orang yang melukai kita gitu. Saudara harus memaafkan, saudara harus mengasihi mereka karena itu yang Tuhan perintahkan gitu. Kalau saudara mungkin yang berbuat salah, saudara yang minta maaf, kita yang harus minta maaf gitu. Karena kita mengasihi Tuhan kita, karena kita mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah kita hidup, supaya kita mentaati perintahnya, yaitu saling mengasihi gitu. Nah itu saya kembalikan kepada saudara, saudara sendiri yang bisa menilai diri saudara, saudara sendiri yang bisa melihat saudara ada di fase mana, ada di level mana, saudara sendiri yang bisa melihat apa yang sudah saudara lakukan itu untuk jemaat Tuhan, untuk tubuh Kristus saudara. Saudara, tidak ada hal baik yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan tidak sengaja atau dengan ala kadarnya gitu saudara. Saudara, kita harus tetap membangun yang namanya niat baik gitu. Untuk melakukan hal yang baik itu kita harus membangun dengan niat saudara. Kalau kita ingin melakukan perintah Tuhan, kita juga harus mempunyai niat, benar-benar berniat, jangan cuman asal aja saudara. Mungkin kebanyakan dari orang Kristen ini merasa bahwa KTP Kristen ya kan, percaya kepada Tuhan, datang tiap minggu ke gereja itu sudah cukup. Itu sangat tidak cukup saudara. Kalau KTP Kristen ya kan, itu benar mungkin secara legalnya saudara Kristen ya kan. Percaya Tuhan Yesus ya kan, saudara percaya bahwa Yesus adalah penyelamat kita gitu. Itu benar gitu. Tapi yang dikatakan bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus ya kan, dia yang mengasihi Tuhan Yesus dan mereka yang melakukan perintah-perintahnya gitu. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan gitu, ya kasih yang seperti apa gitu yang kita tunjukkan pada Tuhan gitu. Atau mungkin contoh untuk saudara-saudara sekalian yang mungkin punya keluarga di rumah, ada istri atau mungkin ada anak gitu. Saudara merasa bahwa saudara mengasihi istri saudara, mengasihi anak saudara, tapi saudara tidak melakukan apa-apa buat mereka. Itu kasih yang seperti apa itu? Saudara yang bisa menilai sendiri. Kasih harus ditunjukkan dengan perbuatan gitu. Kasih harus ditunjukkan dengan hal-hal baik yang kita lakukan demi mereka yang kita kasihi. Dalam hal ini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menunjukkan dengan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita semua sudah lakukan untuk Tuhan? Dan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Kristen ya kan, ke gereja seminggu sekali. Itu nggak cukup saudara. Saudara harus juga bangun roh saudara dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, saudara, dengan melakukan hal yang baik, dengan belajar melakukan hal-hal yang baik, saudara. Itu tidak bisa dilakukan hanya sambil lalu, saudara. Kita harus ada niat untuk melakukan hal-hal baik itu, saudara. Saudara, mungkin saudara beberapa waktu ini sering mendengar ya, banyak sekali di dunia maya terjadi banyak pertengkaran, pertikaian atau perselisihan tentang doktrin, tentang segala macam hal di dalam kekristenan gitu. Itu lebih banyak disebabkan karena mereka tidak membaca Alkitab sendiri, tidak memahami firman Tuhan secara pribadi, tidak merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Kebanyakan dari mereka, ada kebanyakan dari kita semua, hanya mendengarkan firman Tuhan saat di hari Minggu, saat di gereja gitu. Hanya mendengarkan Tuhan sangat sedikit. Hari Minggu berapa saudara? Mendengarkan firman Tuhan berapa? 1 jam? Kadang nggak sampai gitu. Kalau mungkin saudara ikut dalam grup, mungkin saudara bisa 2 jam gitu. 2 jam di dalam 1 minggu. 2 jam di dalam 1 minggu, sedangkan 1 minggu itu ada berapa jam saudara? Itu sangat kecil sekali presentasenya saudara. Sangat-sangat kurang, dan apalagi kalau kita hanya mendengar firman Tuhan dari orang lain atau dari sekitar kita, dari pengkhotbah, dari penginjil, dari pendeta. Banyak juga pendeta, banyak juga hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, banyak juga mereka yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan saudara. Seperti yang terjadi pada jemaat di Galilea itu. Mereka mengajarkan dengan ditambahi banyak hal gitu. Bukan berdasarkan dengan hukum kasih karunia itu sendiri gitu. Zaman sekarang pun seperti itu, banyak saudara orang-orang yang memberikan pengajaran tanpa
mempunyai motivasi yang benar, tanpa mempunyai pemahaman yang benar, maka dari itu kita sendiri saudara yang harus mengecek, kita sendiri yang harus mengkonfirmasi apakah benar apa yang diajarkan Bapak Pendeta itu, apakah benar Pak Joshua ini mengatakan yang sesuai dengan firman Tuhan atau enggak, atau jangan-jangan dia berkata-kata cuman asal aja sesuai dengan firman atau tidak. Itu cuman saudara bisa ketahui apabila saudara membaca Alkitab, saudara merenungkan firman Tuhan, saudara berdoa tentang firman yang saudara dengar. Tidak bisa kita hanya langsung percaya dengan apa kata orang, apa kata pendeta, apa kata teman, saudara. Itu sangat berbahaya, saudara. Nah, ini untuk melakukan hal yang baik juga kita harus punya niat, saudara. Termasuk dalam hal-hal ini, dalam membaca Alkitab, dalam istilahnya memperkuat kerohanian kita, saudara. Tidak ada yang kita lakukan hanya dengan sambil lalu. Tidak ada yang bisa kita lakukan seperti itu, saudara, di dalam kekristenan, saudara. Kita harus fokus, yaitu tujuan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Takaran apa yang kita lakukan, takaran perbuatan kita adalah hukum Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak meneliti dengan benar, kita tidak belajar Alkitab sendiri dengan benar, kalau kita tidak mempunyai niat untuk melakukannya, ya sangat gampang untuk kita tersesat, sangat gampang untuk kita berbelok arah, saudara. Sangat gampang untuk kita segera meninggalkan hal-hal yang baik itu. Nah, kita harus punya niat, kita harus punya tujuan bahwa yang kita lihat adalah Tuhan Yesus Kristus. Takaran kita Tuhan Yesus, tujuan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 10-11 begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Melihat pada Kristus, melihat pada hukum Kristus. Kasih sesama, saling mengasihi di dalam gereja, di dalam teman sekerja, di dalam go group saudara, di dalam lingkup circle saudara, saling mengasihi karena kita sebagai orang Kristen kita adalah satu tubuh dan kita satu roh saudara. Hidup kita menyembah pada Tuhan yang sama dan firman yang kita anut, firman yang kita dengar, firman yang kita lakukan adalah dari roh yang sama, saudara. Tuhan mau kita saling mengasihi karena kita adalah satu tubuh, satu roh Kita adalah sama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak cuma mengasihi saudara, Tuhan juga mengasihi orang-orang yang mungkin saudara benci Tuhan mengasihi mereka, maka kita harus saling mengasihi Tuhan mengasihi teman pelayanan saudara, Tuhan mengasihi anggota grup saudara, Tuhan mengasihi orang-orang yang duduk di kanan kiri saudara. Kita harus saling mengasihi. Itu yang dimau oleh Tuhan. Saudara, yang terakhir saudara. Jangan lelah untuk melakukan kebaikan di dalam tubuh Kristus. Jangan lelah untuk menabur di dalam tubuh Kristus, saudara. Mungkin banyak kali tantangan yang saudara hadapi. Mungkin akan banyak orang-orang yang berkata, inilah, itulah, motivasinya gak benar lah. Banyak hal yang akan menurunkan semangat saudara. Banyak hal yang akan menghambat saudara di dalam berbuat kebaikan, di dalam menjadi penolong, di dalam saudara melakukan hukum Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama Tapi firman Tuhan mengatakan jangan lelah menabur Galatia 6:9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini yang Paulus ajarkan, saudara. Paulus tahu bahwa jemaat pada waktu itu mereka banyak tersesat, mereka banyak disesatkan. Paulus menjadi penolong buat mereka. Paulus menegur mereka dengan roh yang lembut. Paulus menegur mereka karena dia mengasihi mereka. Dan karena dia terutama mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara.
Ini jangan saudara lelah, jangan kita semua lelah untuk berbuat baik, untuk menjadi penolong buat saudara-saudara seiman kita. Kanan kiri kita, teman-teman kita ada yang membutuhkan sesuatu, jangan takut atau jangan ragu untuk menolong, menjadi penolong mereka saudara. Dengan motivasi yang benar. Kalau kita mengasihi mereka, kita akan jadi penolong yang benar, kita akan menjadi penolong yang baik saudara. 1 Yohanes 3 ayat 16-17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ini berat saudara ini. Ini berat, tapi ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dikatakan di sini wajib saudara. Kita pun wajib. Jadi artinya jangankan cuman tolong menolong, jangankan cuman mengasihi. Ini bahkan tuntutannya adalah nyawa saudara. Kalau saudara mengasihi saudara-saudara kita gitu loh. Ini mungkin bahkan nyawa pun harus diberikan gitu loh. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita masih mempunyai iri, mempunyai rasa dengki kepada sesama kita, ya kan? Kita tidak senang kalau teman kita sukses, kita senang kalau mereka tertimpa masalah. Itu kita berarti sangat jauh dari hukum Tuhan, saudara. Kita sangat jauh menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, gitu. Gimana kita mau memberikan nyawa kita, sedangkan kita untuk sekedar menolong saja kita tidak mau, gitu. Untuk sekedar memaklumi keputusan yang teman kita buat, kita tidak mau. Kita untuk sekedar bertoleransi saja kita tidak bisa. Gitu. Bagaimana kita akan menyerahkan nyawa kita buat saudara-saudara kita? Bagaimana kita akan mengasihi saudara-saudara kita? Nah, ini saudara. Ayat berikutnya, ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan perbuatan dan dalam kebenaran, artinya di dalam Yesus Kristus, di dalam kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan perbuatan-perbuatan kita. Bukan cuma dengan omong doang, saudara. Tapi dengan melakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, saudara, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saya ingin menguatkan bahwa kita semua bisa menjadi penolong buat sesama kita. Kita bisa menjadi orang yang benar-benar terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sama-sama membangun tubuh Kristus. Kita sama-sama menjadi orang yang menolong, yang memperhatikan tubuh Kristus yang membutuhkan, saudara. Jemaat-jemaat yang membutuhkan, teman-teman yang membutuhkan. Saya berharap, saya ingin, saudara, bahwa kita semua menjadi penolong buat sesama. Kita menjadi pribadi yang tahu bahwa kita adalah satu roh. Kita hidup di dalam satu roh. Dan kita semua menyembah dan menyenangkan Tuhan yang sama, saudara. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Saudara, 1 Korintus 12 ayat 26-27 mengatakan demikian. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah tubuh Kristus, saudara. Saat teman kita menderita, saat teman kita bergumul mungkin dengan kesukaran, dengan kesulitan, mungkin mereka masih melakukan dosa-dosa tertentu atau mereka jauh dari Tuhan, gitu. Kita harus ikut merasakan kesedihan itu, saudara. Kita harus berusaha menjadi penolong buat teman-teman kita, buat anggota tubuh Kristus yang lain. Karena itu fungsi dari tubuh Kristus, yaitu bahwa kita saling menjaga sebagai anggota tubuh Kristus. Kita saling mengerti, saling menjaga, menghormati. Kita saling menolong, terutama saling mengasihi, saudara, sebagai anggota tubuh
Kristus, saudara. Sebagai jemaat di dalam satu roh, sebagai jemaat yang Tuhan kasih, sebagai jemaat yang sama-sama mengakui bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, bahwa Tuhan Yesus mati buat kita semua, saudara. Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita tutup ibadah kita dan kita akan melakukan komuni sebentar lagi. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat apa yang telah kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan Tuhan yang kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan ini semua berasal dari Engkau dan kami mau Tuhan kiranya Engkau Tuhan yang membimbing kami. Engkau yang menguatkan kami Tuhan sehingga kami boleh menjadi tubuh Kristus yang saling menolong. Kami semua menjadi tubuh Kristus yang saling membantu Tuhan. Kami menjadi satu anggota, satu jiwa, satu roh Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga bolehlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan Tuhan dimanapun kami berada, di mana kami bersekutu Tuhan. Biarlah kami menjadi anggota tubuh yang baik Tuhan, yang melakukan tugas kami sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang taat akan hukum-Mu Tuhan, yaitu bahwa kami saling mengasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengingat Tuhan tentang pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami sangat bersyukur buat segala apa yang telah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur buat karya keselamatan yang Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur buat kasih karunia buat kami ya Tuhan. Bahwa tidak ada hal apapun ya Tuhan yang bisa kami lakukan Tuhan selain percaya akan kasih karunia-Mu Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya Yesus. Bapak Ibu silakan ambil rotinya, kita akan sama-sama menerima tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama terima tubuh Kristus. Mari kita ambil anggur kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima darah Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan secara cuma-cuma buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur buat darah-Mu ya Tuhan, yang Engkau curahkan buat kami semua ya Tuhan. Kami tidak layak menerima keselamatan ini Tuhan, tapi Engkau mengasihi kami, Engkau berikan nyawa-Mu Tuhan buat kami semua. Karena begitu besar kasih-Mu buat kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami berikan buat Engkau, buat-Mu Tuhan, selain sembah dan puji kami ya Tuhan. Kiranya Engkau terima kami semua ya Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Didiklah, ajarlah kami Tuhan, dan kuatkan kami semua Tuhan. Untuk mentaati perintah-Mu Tuhan, untuk saling mengasihi sesama anggota kerajaan-Mu, untuk saling mengasihi sesama anggota tubuh Kristus, untuk saling menolong Tuhan sebagai tubuh di dalam satu roh ya Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Mengucap syukur dan kiranya kami semua ya Tuhan, kami meninggalkan tempat ini, kami melakukan kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Engkau tetap berkati kami semua, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan kasih karunia dari Roh Kudus Tuhan, penyertaan-Mu Roh Kudus dan kasih dari Allah Bapa, kuasa dari Allah Bapa selalu baru, selalu senantiasa
atas kami semua Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.